melihat semangat bermuhammadiyah di generasi-generasi awal. Karena memang dalam perkembangannya Muhammadiyah ini sudah banyak disalahfahami. Bahkan orang-orang yang ada di Muhammadiyah itu fahamnya salah terhadap Muhammadiyah. Sehingga saya perlu membongkar tulisan-tulisan as-sabiqunal awwalun, tokoh-tokoh Muhammadiyah di era awal. Bagaimana Muhammadiyah itu punya semangat sehingga Muhammadiyah bisa berumur lebih dari 1 abad. Dan sampai sekarang Muhammadiyah belum ada tanda-tanda surut gerakannya, malah menjadi-jadi. Tadi Pak Dr. Rizani bilang kita tahun 2027 ke Medan, dan salah satu yang menjadikan kita punya motivasi akan ke Medan itu karena nanti panitia muktamar 49 Medan itu akan menyiapkan dom kembar tempat Aisyah dan Muhammadiyah bermuktamar, dan itu sudah dilakukan pembangunannya sejak saat ini. Kemarin saya lihat Pak Din Samsudin datang ke Sumatera Utara juga melihat itu bangunan apa yang diimajinasikan 10-15 tahun ke depan, ya luar biasa. Cuman yang mau berangkat tolong nabung dari sekarang, karena biasanya pas mau berangkat semua pada atlet. Jangan dikira kalau pimpinan muktamar itu kayak ada anak-anakku ini kayak IPM gitu, kalau mau berangkat bisa minta uang, ayah mau berangkat, jangan ke bendahara. Nah kalau Muhammadiyah mau berangkat mau minta ke siapa? Mungkin minta ke Pak Supit nanti yang baik, saya akan mulai pembicaraan kita dengan setback di tahun 1921. Kenapa? Pada saat Kongres Bestur Muhammadiyah 1921 itu, umur Muhammadiyah baru 9 tahun. Tetapi Muhammadiyah pada saat itu sudah mulai di antara penggeraknya itu kalau kita jalan itu sudah ada yang mulai mencoba-coba menggunakan jalan alternatif. Di era itu sebenarnya tidak jauh berbeda posisinya. Tahun 1921 itu kita belum merdeka. Maka bisa dibayangkan penguasa pada zaman itu adalah kolonial Belanda pada saat itu yang mengkooptasi kedaulatan Indonesia. Sehingga Muhammadiyah itu memang diiming-imingi kalau ingin Muhammadiyah ini berjaya, kita harus buat partai politik. Siapa yang mendeskripsikan ini? Itu seorang tokoh nasional yang kala itu dikenal memang jago debat. Kalau dia ngomong, tidak ada orang yang mengatakan tidak. Siapa? Haji Agus Salim. Haji Agus Salim yang dikenal sebagai seorang diplomat. Beliau backgroundnya adalah seperti Mas Yahya Umar ini, jurnalis. Dia seorang wartawan, tetapi dia menguasai kurang lebih 21 bahasa. Pada saat itu Kiai Agus Salim ini datang di dalam Kongres Muhammadiyah itu, yang kebetulan Kiai Ahmad Dahlan juga ada di sana. Beliau masih belum wafat. Kemudian Kiai Agus Salim mendeskripsikan apa yang ada di dalam pemikiran. Semua yang hadir di Kongres pada saat itu menyatakan setuju kalau Muhammadiyah ingin cepat besar harus masuk Okta, istilahnya itu legislatifnya yang dibuat oleh Belanda. Tidak ada yang menolak. Tetapi Kiai Ahmad Dahlan selaku pendiri dari Muhammadiyah itu langsung berdiri dan menggebrak meja. Kiai Haji Raden Hajid itu apa? Ditanya sama muridnya. Ini yang cerita ini Pak Jindar Tamimi. Pak Jindar Tamimi itu generasi kedua. Jadi Kiai Ahmad Dahlan punya santri namanya
Haji, Kiai Haji Raden Haji. Haji ini punya murid intilan namanya Jindar Tamimi. Saya masih IPM itu, kalau urusan ke PP Muhammadiyah masih ketemu dengan Pak Jindar. Orangnya sepuh, tinggi besar gitu, seperti orang luar biasa. Dia disebut ADART Muhammadiyah berjalan. Jadi kalau mau tanya Muhammadiyah itu semangat ADART-nya seperti apa, tanya aja ke beliau. Kemudian Pak Jindar Tamimi ini dilanjutkan oleh Pak Mukhlas Abror. Nah, Pak Mukhlas Abror itu punya generasi Haidar Nasir. Jadi itulah ideolog Muhammadiyah secara generasi ke generasi. Nah, Pak Jindar Tamimi tanya, pada waktu itu marahnya Kiai Jemaah Dahlan, keras apa enggak gebrak mejanya? Enggak dijawab, tapi dikatakan pada saat itu kepada anggota kongres semua, wahai saudara-saudaraku, apa saudara tahu betul apa itu agama Islam? Pertanyaan saya yang kedua, bagaimana saudara berani beragama Islam? Itu kalau mau dijawab sebenarnya kan gampang sekali. Itu kalau masjid ditanya apa itu Islam, mesti langsung dikutipkan hadis. Dunia Islamnya al-khams ini. Jadi bangunan Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatun la ilaha illallah. Tetapi semua nggak ada yang berani ngomong. Ketika dia Jamadan, kamu tahu nggak apa itu Islam? Lalu bagaimana? Kamu berani nggak beragama Islam? Ini ungkapan-ungkapan ustaz-ustazah sekalian. Ketika kita mau belajar tentang Muhammadiyah itu, Kiai Ahmad Dahlan itu awal mendirikan Muhammadiyah itu punya santri cuma 9. Ada namanya Kiai Sujat, ada Kiai Tamim, bukan Hamim ya, di sini. Ada Kiai Hisam, bukan Hasim. Ada Fahrudin, ada Sartawi, ada Abdullah, ada Mukhtar, ada Suja, ada Sangidu. Ini santri-santri pertama Kiai Ahmad Dahlan. Ketika mereka bertanya kepada Kiai Ahmad Dahlan, Kiai, tolong ya kita ini diajari, bikinlah pengajian tentang Islam. Maka pertanyaan ini juga disampaikan, berani nggak kamu belajar Islam, menjadi orang Islam? Apa ini maksudnya, ustaz-ustazah sekalian? Ini hal prinsip. Di dalam kita memahami Muhammadiyah, yang sering terbalik adalah Muhammadiyah ini dilihat sebagai sebuah entitas, sebuah organisasi. Baru di dalamnya disebutkan organisasi Islam. Ini utamanya guru-guru Muhammadiyahan, saya pastikan. Sebab anak-anak, saya kalau ngisi pengkaderan di AMM itu, saya tanya, saya biasanya langsung menulis di papan atau pakai bahasa aslinya Muhammadiyah. Saya tanya, anak-anakku semua, ketika kalian membaca dan melihat tulisan ini, apa yang ada di benak kalian? Ada yang langsung buka Google. Biasanya kan kalau anak-anak sekarang ditanya begitu cepat sekali, langsung buka Google. Gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar, ya, mengutip bab kedua ayat keempat dari anggaran dasar Muhammadiyah. Muhammadiyah itu organisasi Islam dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan, apa itu Muhammadiyah anakku? SMA. Yang paling lucu itu ada anak IPM yang saya tanya, apa itu Muhammadiyah anakku? Pak Adi Susanto. Kerampus banget. Ini pandangan yang harus kita balik, bahwa Muhammadiyah ini berdiri, teman-teman sekalian, itu karena faham keagamaan. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memaknai Islam, maka dia berani membuat Muhammadiyah. Inilah yang sering terbalik di antara kita.
Jadi Muhammadiyah lahir ini karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengilmui, kemudian mengamalkan. Dan ilmu itu asalnya dari iman dulu, mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan Islam ini. Maka muncullah Muhammad. Makanya anak-anak, tolong diingatkan kalau nyanyi lagu Sang Surya, didahului dari al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Jadi gerakan Muhammadiyah lahir dari pemahaman keislaman. Itu artinya apa teman-teman sekalian? Ustaz-ustazah, ini saya pastikan kenapa saya selalu berulang-ulang meminta kepada ustaz-ustazah ikhlaskan dari Muhammadiyah ini. Karena kalau ustaz-ustazah ini tidak ikhlas di sini, nggak akan terasa. Karena Muhammadiyah itu harus bermula dari pemahaman agama yang utuh tentang Islam ini dulu, baru bermuhammadiyah. Jangan dibalik. Makanya kalau ada anak-anak Muhammadiyah yang terlalu fanatik, saya larang juga. Jangan sampai asobiah Muhammadiyah ini. Muhammadiyah ini adalah sarana kita untuk sampai pada surga Allah. Ini juga harus jadi pemahaman ustaz-ustazah. Kenapa saya selalu ingatkan, kalau ustaz-ustazah datang ke sini untuk nyari pekerjaan, nyari penghasilan, salah tempat. Makanya datanglah ustaz-ustazah ke tempat ini. Ini bagian dari ekspresi penghambaan kita kepada Allah. Karena kalau tidak, berat kita. Jadi kalau ustaz-ustazah dan teman-teman sekalian datang ke Muhammadiyah, bergabung di Muhammadiyah, kemudian cukup merasa bangga, saya ketua majelis Dikdasmen, saya wakil ketua PDM. Jadi teman-teman sekalian itu hanya menemukan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi, tetapi tidak ketemu dengan yang namanya idealisme bermuhammad. Makanya Kiai Haji Fahrudin itu kenapa mengambil kesimpulan seperti ini? Selama ada orang ikhlas di muka bumi ini, Muhammadiyah itu nggak akan pernah redup. Karena apa teman-teman sekalian? Kita ini tidak diperintah dalam agama kita ini kecuali kita mengikhlaskan. Ikhlas itu artinya kita ini tidak membuat sekat apapun. Kiai Raden Haji itu ngomong begini. Kiai Ahmad Dahlan itu setelah mendirikan Muhammadiyah, setelah beliau ikuti kajiannya itu, karena model Kiai Ahmad Dahlan ini mengajarkan Islam itu persis cara para sahabat Rasulullah belajar agama kepada Rasul Muhammad SAW. Kalau kita telusuri, ini saya khutbahkan kemarin di Nurul Amin, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Salah satu bentuk, ini dalam amatan saya sepakat, kalau boleh dibilang paradoks, salah menempatkan kita umat Islam ini dengan Al-Quran kita ini. Kenapa Al-Quran ini tidak mampu menjadikan umat Islam sekarang ini menjadi umat yang mulia? Diakui umat Islam ini menjadi umat marginal, dipinggirkan, tidak banyak bicara.
tidak mampu mengatur dunia ini. Padahal saya katakan Al-Quran yang kita baca sekarang itu juga Al-Quran yang dibaca Rasulullah kepada para sahabat. Ini bukan Al-Quran yang modern ini. Ini kitab yang dipelihara dan terpelihara, dan Allah lah penjaminnya tentang keaslian Al-Quran ini. Dan kita bisa saksikan betapa Al-Quran di era Rasulullah itu mampu mengubah tidak saja cara berpikir sahabat, tetapi juga peradaban manusia zaman itu. Kita tahu Umar bin Khattab itu bengisnya seperti apa ketika masih jahiliyah. Tapi dengan Al-Quran dia akan menjadi penguasa yang sangat lembut dan adil. Abu Dzar Al-Ghifari itu bapaknya itu kepala begal dari suku Ghifar, termasuk Abu Dzar sendiri. Dia itu kepala rampok, tapi ketika disentuh dengan Al-Quran menjadi sahabat yang luar biasa, tawadhu. Tapi kenapa Al-Quran kita ini sekarang? Karena metodenya sudah mulai bergeser. Kita ini sekarang lebih membanggakan setelah Iqra, Ifat, baca hafal, baca hafal. Padahal kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, termasuk juga Sayyiduna Utsman bin Affan itu bersaksi, cara kami belajar Al-Quran di era Rasulullah adalah jika kami mempelajari 10 ayat dari Nabi, maka kami tidak akan pindah ke ayat berikutnya sebelum kami faham makna yang terkandung dalam 10 ayat tersebut, kemudian kami mengamalkannya. Jadi ada yang ditinggalkan. Padahal ihfad itu, tahfidz itu upaya menjaga Al-Quran. Yang harus dilalui harusnya setelah kita Iqra, baca, ifham, fahami Al-Quran itu, tadabbar, tadabburi, renungkan Al-Quran itu, kemudian tabak, amalkan Al-Quran itu, baru ihfad, jaga. Metode ini yang kemudian ini dilangkahi. Jadi saya hanya ingin mengingatkan anak-anak kita, termasuk Anda, ustadz-ustadz yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Saya sebenarnya sangat apresiatif ketika sekolah menjadikan gerakan BTAI, baca tulis Al-Quran itu menjadi bagian gerakan sekolah. Karena kita tidak akan mulia dan dimuliakan tanpa Al-Quran ini, ya. Tapi ingetin, Kiai Ahmad Dahlan itu, Muhammadiyah ini besar katanya dengan gerakan Al-Ma'un. Saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa surah Al-Ma'un ini dikaji oleh Kiai Ahmad Dahlan selama 3 bulan berturut-turut. Tetapi ketika ngaji surah Al-Asr, Kiai Ahmad Dahlan 8 bulan yang dibahas itu surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr, kamu semua akan rugi kalau kalian tidak amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi kalau ustaz-ustaz ini setengahnya dipaksa, sebulan sekali ustaz-ustaz luangkan waktu untuk kita ini saling memberi nasihat. Karena ad-dinun nasihat. Orang yang tidak mau dinasehati itu sama dengan tidak punya agama. Dengerin kalau diomongin, jangan bolak-balik diomongin, balik lagi ke laptop. Itu tukul namanya. Diomongin sekali itu, fahamkan, renungkan, kemudian amalkan.
Jadi Kiai Ahmad Dahlan itu menjadikan Muhammadiyah besar seperti itu karena metodologinya pun menggunakan metodologi Rasul. Dia ketika digugat oleh santrinya, Yai, kok gini-gini saja sih pengajiannya? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Kiai Ahmad Dahlan balik bertanya, sudah berapa fakir miskin yang kamu santuni? Berapa anak yatim yang sudah kamu bantu? Kalau kamu belum bisa mengentaskan orang miskin, membantu anak yatim, kalian bagian dari orang yang melalaikan Al-Quran. Begitu Kiai Ahmad Dahlan itu, sehingga menjadikan Muhammadiyah ini besar. Makanya ustaz-ustazah sekalian, bukan berapa juznya anak-anak kita ini tahu isi Al-Quran itu, baca Al-Quran itu. Tak usah terlalu membangga-banggakan saya. Biasanya bulan Rajab ini, dalam bulan Rajab sebulan saya 3 kali khatam. Ngapain? Faham nggak dengan yang Anda baca? Ini cara Kiai Ahmad Dahlan membangun Muhammadiyah. Makanya sekolah-sekolah kita ini juga harus mengambil semangat itu, mengajari anak-anak ngaji itu harus, tetapi menanamkan pesan-pesan Al-Quran kepada anak-anak kita itu bagian yang tidak terpisahkan, ustaz-ustazah. Itu bagian yang inherent, satu paket. Jangan nanti laporannya guru BDAK, alhamdulillah anak-anak sudah jilid 6 semua, baru kelas 3. Kelas 4 gimana? Oh sudah Quran besar semua. Kami ketemu gurunya, jangankan salaman, nyapa saja enggak. Lalu karakter apa yang Anda titipkan kepada anak-anak kita? Sekedar hafal. Jadi di tengah-tengah kita mendorong anak-anak kita takdir, ada pembelajaran karakter-karakter tertentu yang kita tekankan kepada anak-anak kita. Dimulai dari apa? Dimulai dari contoh. Saya selalu ingatkan, contohkan dulu supaya kita ini nggak capek bicara dengan anak-anak. Karena kalau kita mengandalkan lisan ustaz-ustazah sekalian, berat jadi guru itu. Gak usah terlalu banyak, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu terlambat? Tungguin anak-anak itu, kita yang datang duluan ke kelas. Jadi mereka itu akhirnya apa? Mereka hanya terbiasa bahwa kalau Pak Rahul yang ngajar 5 menit sebelum jamnya dia sudah ada di kelas. Akhirnya ngambil jam orang lain. Maklum jam yang sebelumnya Pak Rahul itu gurunya selalu mendahului sebelum menit. Baru ngomong kita bicara masalah wal asri, Allah bersumpah atas waktu ini. Jadi ini ustaz-ustazah saya sampaikan untuk menjadi tidak saja pengetahuan kita, tetapi ini supaya menjadi pemahaman kita bahwa bermuhammadiyah itu harus dimulai dari memahami Islam ini dan menjadikan Muhammadiyah ini kendaraan. Karena orang kemudian ada yang agak semacam gerah di Muhammadiyah itu. Karena bisa jadi paham keagamaannya tidak sesuai. Terlalu lembek Muhammadiyah itu, terlalu banyak alternatif. Beragama itu harus halal haram, hitam putih, ya ikut kalau kaya lain. Karena yang dipilih oleh Muhammadiyah itu adalah jalan al-wasit. Kalau dalam bahasa Kementerian Agama ini kalau menjadi pejoratif itu jalan moderat. Kata-kata moderat ini banyak yang ngolok-ngolok.
Ini namanya gerakan banjir. Bagi orang yang punya ilmu dan memahami agama ini, beragama itu nggak ada istilah banci. Beragama itu memang atas dasar itu. Makanya kalau kita kaji surah Al-Nasr itu, ini semangat berislam. Kenapa Kiai Ahmad Dahlan itu sampai 8 bulan mengkaji? Karena ini intinya konsekuensi kita mengatakan ana. Ustaz-ustaznya kalau baca doa iftitah masih pakai Allahumma baik atau wajahku. Saya yakin banyak yang pakai wajah, karena itu yang paling populer di kampung. Walaupun wajahnya tolong diperbaiki. Kalau Ustaz-ustazah Muhammadiyah kurangi ininya, tapi langsung wajah tuh. Nanti supaya diinginkan. Terakhir, kalau dirujuk di surah Al-An'am 162 itu, terakhir itu mengatakan apa? Wa ana awwalul muslim. Walaupun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang menjadi rujukan dari bacaan kita ini, wa ana minal muslim. Ya terserah, karena itu semua ada dasarnya. Mau pakai wa ana awalul muslimin ataupun menggunakan wa ana minal muslimin juga nggak masalah. Yang penting sholat. Jangan sampai karena masalah doa iftitah alasannya anak ini belum sah nih, mau yang awalu atau langsung wa ana minal muslimin, ini nggak sholat. Surah Nasr ini pertama mengimani, yang kedua mengilmui, yang ketiga amalkan Islam. Mendakwahkan Islam. Bukan mensamarkan Islam. Konsep surat An-Nasr ini, teman-teman sekalian, ini adalah komitmen ketika kita menyebut wa ana minal muslim. Ketika menyebut dan membanggakan diri saya ini adalah orang muslim, maka konsekuensinya adalah imani Islam itu. Apapun keadaannya, jangan jual agama ini dengan harga yang murah. Yang banyak lemah ini, ya walaupun tidak semua, biasanya para gadis ini sudah tidak apa-apa, tidak menikah kalau harus mengorbankan agama ini atas nama cinta. Kalau Anda harus murtad, sebaiknya jangan jual agamanya. Yakini, karena inilah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Murtad itu hanya mengantarkan kita ke dalam neraka. Kalau kita mengimani Islam ini agama yang benar, benarnya di mana? Benarnya kalau kita banyak tahu tentang halal, haram, hak dan batil dalam agama ini. Jangan sampai nanti ustaz-ustazah ini menyampaikan kepada anak-anak sesuatu yang konsepnya justru juga tidak. Makanya kenapa pertemuan-pertemuan semacam ini harus kita pelihara supaya apa? Menambah ilmu kita selain silaturahmi. Itu berkahnya luar biasa. Jangan pelit-pelit
Misalkan waktu ke majelis taklim, apalagi disuruh datang ke pengajian. Waduh, ini yang sebulan sekali aja berat. Ini luar biasa mengilmui agama ini. Tidak harus masuk pesantren semua. Belajar itu bisa dengan siapa dan dengan cara apa saja. Cuman jangan sampai terlalu percaya diri juga. Belajarnya sama Google aja, nggak pernah konsultasi sama orangnya. Itu ya juga nanti bisa sesat. Yang kita pelajari bukan berapa kitab yang sudah kita baca, tetapi ilmu yang sudah kita dalami ini sudah berapa yang kita agawamu wa in qalla, biar sedikit tapi kelihatan. Dan makanya kalau sudah rajin, jangan kemudian hilang dari peredaran, itu dipelihara. Makanya muhasabah itu lebih banyak. Kemudian ini kita dakwahkan. Lembaga pendidikan kita itu sebenarnya lembaga dakwah, mendakwahkan kita. Minimal mengenalkan apa yang menjadi paham agama di Muhammadiyah kepada anak-anak. Dan diperlukan sabar, karena ini penolong kita. Wasta'inu bisofri wa innaha la kabiratul la'lam. Berat memang, berat. Menjadikan sholat dan sabar itu, kalau surah Al-Baqarah itu mengatakan berat. Orang yang khusyuk, siapa mereka yang khusyuk? Itu adalah mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan hanya kepadanya mereka pun kembali. Alladzina yadunnuna annahu mulaqu rabbihum wa annahum ilaihi raji'un. Jadi ustaz-ustaz sekalian, saya kira saya ingin menutup kajian kita. Mudah-mudahan ini mewakili masyarakat. Jadi untuk kita paham Muhammadiyah, sebenarnya jangan belajar Muhammadiyah dari sisi organisasinya dulu. Mulai dari kita memahami apa itu Islam. Apakah kita berani menyebut diri ini Muslim? Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan apa yang diajarkan oleh Islam. Maka dengan sendirinya, ketika kita mengamalkan ajaran agama ini kan perlu wadah. Karena kalau kita bergerak sendiri, itu tidak akan efektif. Karena apa? Diperlukan lawan. Bagi Muhammadiyah, organisasi ini alat. Makanya yang dipakai dasarnya adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada segolongan di antara kalian ini, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Makanya jenis gerakannya amar ma'ruf nahi, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Caranya itu adalah mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Mari kita mulai dengan hal-hal yang kecil. Biasakan anak-anak kita itu peduliin kita ini. Sekolah kita ini menjadi sekolah yang bersih, dengan membiasakan anak-anak itu membuang sampah pada kita. Jangan justru anak-anak melihat praktek gurunya yang membuang sampah pelihara itu. Mulai juga jaga anak-anak kita untuk taat kepada syariat agama. Saya lihat kita sudah menjadwalkan pembinaan mulai dari qiraatul Quran, kemudian ibadah sholat, itu harus banyak dimulai dari ustadz-ustadzahnya dulu. Terima kasih Kepala SMA sudah melakukan
pemetaan. Saya sebenarnya kalau mau agak keras ngomong, sudahlah jangan pakai cara-cara sebelah yang kolosal-kolosal itu. Wah, anak-anak dikumpulkan di halaman suruh ngaji. Kalau dengan cara begitu, pertanyaannya tahu nggak siapa yang sudah bagus, siapa yang sudah benar bacaan? Ada yang umat kami kelihatannya padahal dia itu baca mantra, nggak baca Quran. Tes dia itu, kamu tuh sudah jadi berapa? Dia nggak ada. Nah, jangan malu, ustadz-ustadznya juga belajar. Nggak ada kata terlambat. Jangan sampai nanti kita malu. Coba Bu Desi baca surah Al-Kafirun, baru ketahuan belepotan. La antum nama, la antum ma'bad, la antum ma'bad. Terus sampai kesepekan terus wala antum ma'bad nama. Terus begitu. Ini kan bikin malu. Ustaz-ustaz sekalian, bukan karena ngajar di Muhammadiyah kita ini bisa baca Al-Quran, itu komitmen dari ini. Bayangkan orang Islam nggak bisa ngaji, itu pakai doa apa? Konghucu, wite tongtian, nggak nyambung, harus pakai bahasa. Jangan malu, ini bukan masalah kita ini terlambat, tidak terlambat. Makanya nanti ujungnya pada sabar. Sabar berislam itu harus sabar. Saya kira itu lewat 3 menit, saya maunya berhenti di 10.15. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian itu yang jelas ini agak lompat-lompat, karena kalau saya sampaikan detail nanti jam 12 jam. Jadi saya minta karena habis ini akan ada LPG-an ada beberapa menit, mohon kesabarannya bukan sekalian, karena panitia milad itu sebagian besarnya adalah keluarga besar perguruan Muhammadiyah Indonesia. Saya makanya melihat solid tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.